Bencana buatan manusia lebih menakutkan daripada bencana alam. 3 bulan yang lalu, sebuah badai salju membuka tirai kiamat. Bencana ini disebabkan oleh kebakaran gas berakhir. Masih berlangsung. Kemana manusia akan pergi? Yu Hang, masih ada sepotong roti. Yu Hang, tunggu sebulan lagi, kita akan mendapat bantuan dari negara. Tunggu mereka datang. Saya sudah mati. Siapa yang menyangka? Hanya ada satu bangunan tak selesai. Ternyata karena lokasinya menjadi tempat terkuat dan paling aman di akhir zaman. Kalau saja semuanya bisa diulang, saya pasti akan, tidak peduli apapun harganya, membeli bangunan tak selesai itu, lalu menimbun banyak makanan. Menjadi raja di akhir zaman. Jika bisa diulang, saya pasti akan menghentikan kebocoran gas dari laboratorium, menghentikan datangnya kiamat. Kebaikan wanita. Wanita ini tidak ada banyak daging. Bisa dimakan berapa kali? Cari 2 lagi untukku. Barusan aku yang salah. Maaf ya. Aku tidak seharusnya marah padamu. Roti yang tersisa ini kamu makan saja. Baiklah. Cepat makan. Lagi pula. Ini makanan terakhir. Yu Hang, kamu ngapain? Yu Hang, kenapa? Aku jujur saja. Kalau bukan karena menikahimu, tanpa mas kawin, kalau kamu malah ngasih mahar, kenapa aku nggak milih King King? Dan milik kamu si kampungan. Bukan aku. Kita udah janji untuk bertahan hidup bareng. Hanya kalau kamu mati, aku bisa bertahan hidup. Longga. Barang yang dijanjikan mana? Ini. Longga. Jangan lihat pacarku kurus. Masih bisa dimakan 2 kali. Longga. Asal kamu kasih aku ikut. Ada makanan. Aku kasih dia ke kamu. Kamu demi hidup. Pacar sendiri bisa dijual. Nggak tanggung-tanggung ya. Nanti ikut aku. Jangan makan aku. Kamu ngomong apa? Suruh ambil KTP. KTP apa? Pinjam uang rentenir. Juli. 2 Juli. Sebulan sebelum kiamat. Aku lahir kembali. Kamu diam aja ngapain? Cepetan. Yo yo. Cepat kasih KTP-nya. Untuk jaminan. Pinjam 30 juta. Yang Yu Hang. Yo yo. Kamu kenapa? Kenapa kamu lihat aku kayak gitu? Pinjaman mau nggak mau aku pergi? Longga. Mau. Pinjam saudara Long. Yo yo. Seumur hidup. Tidak ada pinjaman sama sekali. Apa yang terjadi? Mengapa meminjam riba?
Aku tidak ingin kau. Aku ingin membelikanmu rumah. Rumah. Apa rumah? Disitulah. Rumah aman dari kehidupan terakhir. Jika semuanya bisa kembali, aku pasti akan, dengan segala cara, beli ekor busuk itu, dan menimbun banyak makanan. Menjadi raja yang mendominasi hari-hari terakhir. Apakah dia juga bisa? Itu adalah ekor busuk. Tidak apa-apa. Apakah sudah cukup untuk mendekorasi? Bunga 300.000. Beli ekor busuk. Lebih baik menabung. Beli yang dibangun dengan baik. Tidak. Aku harus. Benar saja, Yang Yuhang ini. Aku ingin kau membayar. Yuhang, kau bersikeras. Karena ekor busuk itu ada sesuatu yang istimewa atau mengatakan Anda tahu beberapa informasi orang dalam. Apa informasi orang dalam? Aku tahu tapi berita masa depan. Rumah itu dalam waktu dekat pasti akan menghargai. Ini akan menjadi dunia. Rumah aman yang paling kuat. Pada saat itu, aku akan menjadi raja. Hahaha. Bangunan busuk. Masih menghargai air di kepala Anda. Yah, Yuhang, jangan-jangan kamu dibohongi makelar. Iriau, kamu adalah wanita saya. Kamu harus percaya padaku. Cepat keluarkan KTP-MU. Mengapa mau pinjam uang? Tidak pakai uangmu sendiri. Saya. Pacar kamu ini. Udah ngutang banyak sama saya. KTP-nya udah saya pegang dari dulu. Apa? Waduh. Uang segitu mah gak ada artinya di masa depan. Di masa depan yang kacau. Uang cuma kertas doang. Utang pun gak bakal dihitung lagi. Saya pasti akan bayar utangnya. Asal kamu bantu saya kali ini. Bukannya kamu bilang punya tabungan. Kerja lancar? Kamu bohong sama saya. Yao Yao dengerin saya. Saya gak mau dengar. Saya gak mau pinjamkan. Kalau hari ini kamu gak ngasih KTP, kamu keluarin. Kita putus. Sudah jadi anjing pelaharan saya dua ke Japan. His Hiao, kamu tega pisah sama saya. Kamu mau putus sama saya untuk hal kecil kayak Kalau gini. kamu gak mau putus sama saya, ya udah bagus. Putus. Kamu, sudah, Saya gak ada waktu dengerin kalian main drama. Pergi. Long bro, saya pinjam. Pacar kecil kamu. Gak mau kasih KTP buat jaminan. Kamu mau pinjam pakai apa? Saya. Apakah hatimu atau limpa MU? Atau paru-paru dan ginjalmu? Saya. Tunggu aja kiamat datang. Long bro apa anjing bro? Pasti bakal tiarap di kaki saya. Oke. Jadikan organku sebagai jaminan. Langsung aja. Tanda tangan dan cap jempol. Passwordnya 68. 300.000. Bayar tepat waktu ya. Pasti dong. Long go pelan-pelan ya long go. Apakah kamu juga harus pergi? Ini kan rumah yang aku sewa. His Hiao, kamu tahu nggak hari ini? Kamu melewatkan pria seperti apa? Kamu akan menyesal seumur hidup. Menyesal. Menyesal itu nggak mungkin banget. Di kehidupan ini, aku harus menghentikan datangnya kiamat. Disinilah tempat dimulainya kiamat di kehidupan sebelumnya. Area laboratorium penting. Delarang masuk bagi yang tidak Aku mau berkepentingan. ketemu pimpinan kalian. Aku punya hal sangat penting untuk dilaporkan. Kamu cuma cewek kecil. Bisa ada apa sih, cepat pergi. 5 detik lagi, laboratorium kalian akan meledak. Ngomong apa sih? Cepat pergi kalau nggak mau kena marah. Kamu. Sekarang aku bisa ketemu pimpinan kalian kan? Tunggu sebentar. Nona muda. Apa yang ingin kamu laporkan? Aku orang yang terlahir kembali. Nonsense. Sebulan lagi, kebocoran gas beracun di laboratorium akan langsung menyebabkan kiamat. Kiamat.
Sungguh mengada-ada. Pimpinan, kalau kamu nggak percaya sama aku, sekarang juga bisa kirim orang untuk memeriksa. Kebocoran gas beracun menyangkut nyawa miliaran orang. Aku nggak main-main dengan nyawa orang. Aku akan suruh orang untuk memeriksa. Kalau nggak ada yang aneh, kamu yang harus bertanggung jawab. Tidak masalah. Bos, alat laboratorium nomor 7 telah menemukan potensi bahaya besar. Apa? Jika tidak ada pemeriksaan ini, alat itu akan patah dalam sebulan. Saat itu banyak gas beracun akan dan membahayakan kelangsungan hidup manusia. Tapi untungnya sudah diperiksa dengan jelas dan mencegah kecelakaan kebocoran. Kamu. Nama saya He Xiao. Ini adalah kecelakaan besar yang akan terjadi dalam 3 bulan ke depan. Semoga bisa membantu negara. Nona He, saya mewakili seluruh rakyat. Berterima kasih atas laporanmu. Yang telah menyelamatkan dunia kita. Dari bencana besar. Ini semua adalah kewajiban saya. Sebagai ungkapan terima kasih, saya mewakili laboratorium. Memberikanmu sebuah rumah di pusat kota. Tolong jangan menolak ya. Bisakah diganti dengan bangunan yang belum selesai? Yang Yuhang, kamu mungkin tidak menyangka. Bangunan yang selalu kamu idamkan sekarang menjadi milikku. Yang. Kok bisa kamu? Yang Yuhang, hidupmu kali ini sudah tercapai. Bersama Su Qingqing. He Xiao, terima kasih sudah buta dan memberikan Yuhang, pria hebat ini kepada orang lain. Oh, juga terima kasih sudah mengambil sampah yang tidak kubutuhkan. Kamu, Jangan keras kepala di sini. Aku tebak. Kamu datang untuk balikan denganku. Balikan. Ya, bukankah kamu tahu? Aku mau beli gedung setengah jadi ini. Sudah tahu aku bakal kesini, jadi sengaja nungguin aku di sini. Minta balikan ya. Sayangnya, sekarang aku udah punya Qingqing. Aku gak tertarik sama kamu si kampungan. Narsis itu penyakit. Kalau sakit buruan berobat. Hiau. Udahlah hari ini aku lagi baik hati. Gak bakal ribut sama kamu. Sayang. Hari ini kita ke sini buat beli rumah. Kita gak usah pedulin dia. Beli rumah. Masa ia beli gedung ini? emang urusan kamu apa? Kalau yang kalian mau beli adalah rumah ini. Ya urusan aku dong. Rumah yang aku beli pakai uang pinjaman. Emang ada hubungannya sama kamu? Hubungannya besar banget. Sudah lihat sertifikat rumahnya? Kamu beli gedung setengah jadi ini. Iya, Bukannya kamu gak tertarik sama gedung setengah jadi ini? tapi sebelumnya kamu kayak yakin banget. Bikin aku mikir rumah ini mungkin ada rahasianya. Aku gak boleh kasih tahu dia. Rumah ini di masa krisis, kayak benteng baja. Harganya gak ternilai. Ada rahasia apa sih? Cuma gedung setengah jadi biasa. Terus kenapa kamu harus beli? Urusan aku dong. 30 juta kasih sertifikatnya. 30 juta. Kalau orang lain boleh segitu. Kalau kamu gak boleh, Oke, kamu kasih harga. 1 miliar. Kamu gila ya? Kamu emang serakah banget. Mau beli ya beli, gak ya udah. Jangan beli, jangan buang waktu saya. Yuhang, ayo kita pergi. Ini cuma bangunan ruko yang rusak. Kok kayaknya kita punya sesuatu yang sangat berharga. Tidak bisa. Saya harus membelinya. Tapi 1 miliar, kita bisa beli villa. Saya bilang, saya harus punya itu. Kenapa? Karena memiliki rumah paling aman di akhir zaman. Saya adalah raja di akhir zaman. Saya akan membuat wanita ini menangis dan memohon ampun di masa depan. Ngapain melotot? Beli atau tidak? Beli. Oh, kamu punya uang sebanyak itu. Tunggu sebentar. Saya akan telepon dan cari orang. Nah, telepon bilang ada hal mendesak. Apa sebenarnya? Pinjam uang untuk beli rumah. Apa maksudnya ruko rusak? Berapa harganya? 1 miliar. Ah, Ini wanita ini. Dia naikin harga si Nana. Saya tidak memaksa kamu beli. Nak, cepat pergi. Ini menjebak kita. Hang, kamu baik-baik saja. Kamu beli dengan harga gila. Ruko rusak ini Bukan apa yang kamu pikirkan. Jauh-jauh datang ke sini. Cuma untuk melakukan ini. pokoknya Saya tidak mungkin pinjamkan uang untuk beli barang jelek ini. Buang waktu. Ayo pergi. Jangan pergi. Dengarkan saya. Siapa yang mau bantu aku? Beli gedung yang mangkrak ini. Aku akan selamatkan nyawanya suatu hari nanti. Kamu. Hangkok, kamu malah ngutuk orang. Aku nggak ngutuk kalian. Jelasin dong omonganmu. Aku punya kekuatan super.
Aku bisa meramal masa depan. Apa sih meramal masa depan? Lagi-lagi main drama ya. Long, kebetulan banget kamu datang. Aku. Kok kamu bawa rentenir? Semuanya ke sini. Aku udah tebak kalian semua. Ngumpulin uang 1 miliar juga nggak bakal cukup. Makanya aku sengaja ajak Long ke sini. Ayo kalian juga cepetan minjem uang sama dia. Apa? Wala kita kill yarga. Tapi aku nggak mungkin minjem uang rentenir buat kamu. Iya dong kak. Kan kamu yang mau beli rumah. Masa aku yang jadi korban? Aku punya kekuatan super. Aku bisa meramal masa depan. Anakku, kamu gila ya? Jangan nakut-nakutin mama dong. Aku nggak gila. Kalau nggak gila kok ngomong nggak karuan. Yang Yuhang serakah sendiri. Jangan bawa-bawa orang lain. Ini bukan bawa-bawa mereka. Aku lagi nyelamatin mereka. Kalian jangan sampai minjemin uang sama dia. Nanti hati-hati, uangnya gak bakal balik lagi. Kayak katak dalam tempurung. His hiao kalau kamu tahu. Kijebon Apia Yang. Terjadi padaku. Kamu juga bakal iri sama aku. Aku ini orang yang terlahir kembali. Aku bisa meramal segalanya. Terlahir kembali doang. Gak nyangkakan, aku juga terlahir kembali. Tertawa apa kamu? Nanti kamu gak bakal bisa ketawa lagi. 3 menit lagi. Jembatan lintas laut di kota. Akan Ranta. Jembatan Yuhang dibangun dengan biaya miliaran. Selama bertahun-tahun belum pernah terjadi kecelakaan. Kamu salah ngomong ya? Aku gak salah. Jembatan lintas laut. 3 menit lagi. Pasti runtuh. Yang Yuhang, aku sarankan kamu berhenti sekarang. Jangan libatkan orang yang tidak bersalah. Diam, tunggu aja. Bosen. Gak ada urusan, aku pergi dulu ya. Aku masih harus kerja. Tunggu kalian tunggu di sini. Aku pergi, jangan buang waktu. Yang. Aku datang dari jauh. Bukan buat dengerin omong kosongmu. Jangan pergi. Cuma 3 menit kok. Tunggu sebentar. 3 menit lagi. Pasti runtuh. Long bro. Dia kayaknya gak pura-pura. Lagi pula cuma 3 menit. Gimana kalau kita tunggu? Oke. Aku kasih kamu 3 menit. Kalau kamu bohong, aku bunuh kamu. 1 detik lagi 3 menit. Datang. Wah. Long bro, jembatan lintas laut. Kayaknya beneran runtuh. Gak mungkin. Hah. Ranta. Runtuh. Benar-benar runtuh. Yuhang, kamu memang hebat. Apa ini? 5 menit kemudian. Jalan tol Mingde. Akan terjadi kecelakaan beruntun. 10 menit kemudian. Artis wanita yang kamu suka akan ditangkap di tempat. Tidak mungkin kan? Benar-benar seperti yang dia katakan. Bagaimana ini? Ada pesan. Benar-benar terjadi kecelakaan beruntun. Aduh, long bro. Artis wanita yang kamu kejar benar-benar ditangkap. Anak kamu benar-benar bisa meramal masa depan. Hang bro, kamu memang jago. Hang bro. Anak, kalau begitu kamu harus membeli gedung setengah jadi ini. Rahasia langit tidak boleh dibocorkan. Tapi siapapun yang hari ini Membantu saya membeli rumah. Saya yang Yuhang berjanji. Nanti pasti saya akan kembalikan 2 kali lipat. 2 kali lipat, hahaha. Saya yang bayar. Saya juga bayar. Giliranmu bicara. Saya juga bayar. Kalian semua tenanglah. Dia sendiri sudah punya utang yang menumpuk. Nanti bagaimana mau kembalikan ke kalian? Hijiyao, kemampuan super Yuhang. Kita sudah menyaksikan sendiri. Kamu kan cuma tidak terima karena dicampakkan. Tidak suka melihat kita baik-baik saja. Yuhang, Pasty sudah meremehkan. sesuatu yang besar. Sekarang juga saya jual mobil, jual rumah. Oh, saya pinjam sedikit dari Long bro. Aduh, saya kasih tabungan nikah saya. Aduh, hahaha. Aku masih punya tabungan di rumah. Aku akan memberikannya semua Nah, padamu. semua uang pensiun ayah akan aku ambil. Rumah di desa akan aku jual. Untuk menutupinya. Katakan jumlahnya. Aku juga akan ikut. Baik. Hihiau. Kamu berlutut dan memohon padaku sekarang. Aku juga bisa membiarkanmu ikut. Sulit untuk memberi nasihat orang yang sudah ditakdirkan mati. Yang Yuhang, kamu hati-hati, semakin tinggi kamu naik, semakin sakit jatuhnya. Maka lihatlah aku semakin baik. 1 miliar, serahkan sertifikat rumah padaku. Transfer uangnya dulu padaku. Baik. Uang dan barang sudah jelas. Setelah dijual, tidak bisa dikembalikan. Pandangan sempit. Tenang saja. Meskipun aku mati, aku tidak akan Mengembalikan rumah. Oh tidak. Aku pasti tidak akan mati. Pasti kamu yang mati dulu. Baik, ini yang kamu katakan.
Dan kalian semua, jangan bilang aku tidak pernah mengingatkan kalian. Haim pergi sana. Nak, cepat ceritakan pada ibu. Rumah ini. Ada apa sih? Ibu, tidak usah buru-buru. Tunggu sampai barangnya datang. Barang apa? Bicara soal hantu-hantu pun datang. Wuhuhuwa. Mr. Yang, Anda membeli 200 ton. HP kau habis baterai. Masukkan barangnya dulu. Pindah ke gedung yang terbengkalai. Jangan banyak bicara, cepatlah. Mulai menimbun persediaan, kiamat belum datang. Lihat aja nanti kamu gimana. Enak. Kok kamu beli barang sebanyak ini? Beko berapa lama? Baru habis semuanya. Aduh, Om Tante. Kalian jangan khawatir. Barusan kita udah lihat Yuhan kemampuan supernya. Dia pasti Ada rencananya sendiri. Yu Heng, sekarang bisa kasih tahu. Kenapa enggak? Nanti, kamu ikut aku aja. Kamu sih. Semoga aja beruntung. Jangan-jangan, kamu bisa prediksi bencana. Hang, kita udah kasih Simua harta kita. Bewitch belly rumah jelek ini. Cepetan kasih tahu. Kenapa sih? Ah. Cepetan. Aku udah keluar duit. Jangan lama-lama. Sampai sekarang, karena rumah udah kita dapat. Aku juga. Nggak sembunyiin lagi. Selamat datang. Kiamat. Kiamat? Bro, Jangan-jangan kamu bercanda. Kiamat kan cuma di film. Ada juga di dunia nyata. Ini beneran. Kok bisa ada? Kiamat? Yu Heng, kamu jujur saja sama kami. Bilang yang sebenarnya. Yang aku bilang itu benar. Badai salju akan segera dimulai. sebagai awal kiamat. Nancheng tidak pernah turun salju. Dan sekarang musim panas. Kakak, apa kamu salah prediksi? Aku tidak salah. Rumah ini adalah tempat aman terkuat saat kiamat. Kalian Yang sudah bayar, punya bagian ikut aku. tinggal di rumah ini. Menguasai dunia ini. Sedangkan beberapa orang Cuma bisa jadi budak kita. Yu Hang, kamu serius? tadi kalian kan sudah lihat kemampuanku. Jadi badai salju ini Kapan datangnya? Badai salju ini akibat kebocoran gas beracun. Fenomena aneh. Sekarang gas beracun tidak mungkin bocor. Badai salju tidak akan terjadi. Jarak badai salju masih 10. 10 menit. 10 detik. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Saljunya mana? Nggak ada. Sudah kubilang dari tadi, dia cuma penipu. Kiamat apa sih? Omong kosong belaka. Gak mungkin. Yang Yuhang, aku udah ngabisin semua harta buat bertaruh padamu. Aku bahkan pinjam Dari silong dengan bunga tinggi. Kamu harus kasih penjelasan yang jelas. Aku udah kasih kamu uang buat nikah istriku. Berani-beraninya kamu nipu aku. Pinjam uang segitu banyak. Lihat aja gimana kamu mau bayar. Gak mungkin. Salju. Saljunya mana? Nak, uang pensiun aku sama bapak udah habis semua. Gimana kami bisa hidup begini? Jangan ganggu aku. Pasti ada yang salah. Semuanya udah benar, makanya kiamat gak bakal terjadi. Yang Yuhang, uangmu udah habis semua. Gak mungkin. Berani-beraninya kamu nipu aku. Pukulin dia sampai mati. Aku gak nipu kalian. Kalau aku nipu, ngapain aku harus Jual organ buat beli rumah. Lalu kamu bilang, ini sebenarnya gimana? Aku gak tahu. Pak Yang, barangnya udah pindah Tolong semua. bayar sekarang. Tunggu bentar dulu. Gak bisa nunggu, sudah hampir jam 4. Kami harus buru-buru balik buat ganti shift. Jam 4. Maksud kamu, Sekarang belum jam 4. Betul, masih ada 1 menit lagi. oh begitu. Yu Hang, kamu kenapa? Badai salju akan turun jam 4. Dan jam saya. Cepat 1 menit. Jadi maksud kamu. Maksud saya. Hitung mundur tadi tidak berlaku. Badai salju yang sebenarnya. Masih ada. 10. Sembelin. Tidak peduli berapa kali kalian menghitung mundur, badai salju ini tidak akan datang. 5, Impact. 3. Semuanya gila ya. Ah turun salju.
Salju di cuaca panas. Sialan. Benar? Benar-benar turun salju. Tidak mungkin. Apa yang saya bilang tadi? Saya bisa meramal masa depan. Meramal kiamat. Kiamat. Kiamat tidak akan datang. Kamu masih keras kepala. Lalu badai salju di musim panas. Bagaimana kamu menjelaskannya? Kiamat itu nyata. Maka kita harus segera menimbun barang. Mr. Yang, do ajuda camo. Jangan lupa transfer ke akun supermarket. Kita juga harus cepat kembali menimbun barang. Anakku, rumah 100 juta. Barang 2 juta. Ini bukan kita. Bisa membelinya. Bu, kamu khawatir apa sih? Hari kiamat sudah tiba. Siapa yang masih mau membayar utang dengan jujur? Ternyata dari awal, kamu sudah berniat makan gratis. Yang Yu Hang, kamu benar-benar dalam masalah besar. Berutang tapi tidak mau bayar. Ditambah menyebarkan kepanikan. Bocah ingusan. Sejak awal. Kamu memang tidak pernah berniat membayar utang. Pergi sana. Kak Long. Jangan merah. Aku sedang membawa Kak Long untuk menghasilkan uang di akhir zaman. Dengarkan terus. Jangan lehek ini. Sekarang hanya gedung tak selesai. Tapi di akhir zaman, karena letak geografisnya yang istimewa, ini akan menjadi tempat perlindungan paling kokoh di dunia. Ditambah lagi, aku sudah menimbun banyak sekali. First Makeup. Kita bisa hidup senaknya. Betul kan Kak Long? Apa gunanya bicara soal utang? Saat ini, tempat perlindungan tetap dan persediaan makanan yang tak ada habisnya. Itu adalah barang berharga sekarang. Jangan percaya, aku bisa membuktikannya. Bagaimana kamu menjelaskan salju ini? Pernahkah kalian melihat salju di bulan Juli? Belum pernah. Tak pernah mendengarnya. His Xiao, aku bilang padamu, awal dari hari kiamat adalah cuaca ekstrim seperti ini. Dia pasti karena menjual tempat perlindungan padamu, lalu menyesal, sengaja bikin susah kamu. Hi Xiao, pokoknya sekarang kita sudah bayar lunas. Rumah ini, aku gak mungkin balikin ke kamu. Aku gak menyesal. Aku cuma mau ingetin kalian, kiamat gak bakal datang soal salju. Aku sekarang juga telepon tanya staf lab Nancheng. Kamu ngapain acting di depan orang? Lab itu kan milik negara. Ilmuwan, kamu cuma cewek kampungan. Masa bisa hubungi orang penting kayak gitu? Ikatin dia. Ngomong apa sih? Lepasin. Karena kamu gak percaya kiamat. Ya kamu diam aja di sini. Lihat aja kiamat datang. Masukin. Aduh. Yang Yu Hang, lepasin aku. Kamu tenang aja. Entar pas kiamat datang. Di luar pada mati semua. Aku bakal bikin kamu killer. Biar kamu mati sendiri. Untung gak dengerin omongan cewek brengsek ini. Masih kakak kamu yang jago ya? Iya. Hanggal. Terus kita ngapain sekarang? Tunggu. Kiamat datang. Gagak. Tunggu badai salju selesai. Waktu ke kiamat tinggal 3 jam. Ayo kita. Hei. Ikutin Yang Yu Hang, bertindak semaunya. Pasti akan menyesal. Hei. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang bisa saya bantu? Apa yang kalian inginkan? Tebaklah. Apa yang kami inginkan? Haha. Suka yang mana? Hancurkan sendiri. Yang Yu Hang. Kamu sudah bolos kerja berhari-hari, dan membawa orang-orang aneh ke perusahaan untuk apa? Apa kamu tidak ingin bekerja lagi? Aku memang tidak ingin bekerja lagi. Kamu berani. Aku tidak hanya tidak ingin bekerja lagi, tapi juga menyiapkan hadiah besar untukmu. Serang.
Tinggal 1 jam lagi menuju kiamat. Mari kita terus bersenang-senang. Tidak pulang sebelum mabuk. Bersulang. Akhirnya kita kaya. Hahaha, ha? Hei, Profesor, ini aku. Aku ingin bertanya tentang salju di luar. Apa yang sebenarnya terjadi? Berhenti. Berhenti apaan? Aku adalah Raja Kiamat. Oh. Jadi begitu. Baik, aku mengerti. Dari mana datangnya TV ini? Rampok. Apa yang kalian lakukan? Bersenang-senang. Hidup dalam kemabukan. Menikmati hidup. Sangat menyenangkan. Menghabiskan segalanya sebelum kiamat. Bersenang-senang si Puasna. Kalian akan menyesal mengikuti kenakalannya. Ah, Yang akan menyesal hanya kamu. salju yang turun siang tadi bukan pertanda kiamat sama sekali. Sudah kutanyakan pada salju itu, sebenarnya karena Kamu sudah di ambang kematian. Masih aja keras kepala. kamu. His hiao. Sekarang mau, menyesal atau iri, sudah tidak ada gunanya. Menjelang kiamat. Hanya tinggal setengah jam lagi, yang harus dinikmati. Kita sudah nikmati semua. Dan kamu, hanya bisa membawa 1 miliar yang sama dengan sampah. Menunggu mati. Hahaha. Nikmati apa? Kalian ini melanggar hukum. Kalian sudah gila. Semua yang kalian lakukan sekarang adalah memotong jalan kalian sendiri. Sampai sekarang, kamu masih tidak mau percaya bahwa kiamat akan datang. Sayang, kamu sendiri masih mau menghalangi kami menikmati. Aduh, aku dengar. Kak Hang sebelumnya mau pinjam 30 juta darimu. Kamu tidak mau kasih. Kamu sampai begini. Kamu sendiri yang bikin. Hahaha. Cewek matre aku udah banyak lihat. Seperti kamu yang berpikiran sempit. Aku baru pertama kali lihat. Hah, tidak percaya anakku. Haha. Tunggu aja sialnya. Aku cuma mau mengingatkan kalian. Ingat ya. Niat baikmu. Di sini tidak ada harganya. Hanya rumah ini. Dan semua yang ada di belakangnya. Yang paling berharga. Di akhir zaman ini. Ya begitu kiamat datang. Kau harus pergi dari sini. Hanya kami. Yang sudah membayar. Yang layak mendapatkan perlindungan dari rumah aman ini. Aku sangat bersyukur. Aku menghabiskan semua hartaku untuk membantu sepupuku membeli rumah ini. Hahaha. Yang percaya padaku akan hidup selamanya. Ah. Kak Hang. Sulit untuk memberi nasihat pada orang yang sudah ditakdirkan mati. Baiklah, aku akan membuatmu mati. Dengan jelas. Ehem. Hahaha. Nyalakan TV. Ayo ngapain diam saja. Cepat. Anda sedang menonton. Lihat baik-baik. 3 menit lagi. Akan ada berita tentang kebocoran gas. Dari laboratorium Nancheng. Zaman kiamat telah tiba. Kebocoran gas. Apakah krisis dunia ini berhubungan dengan kebocoran gas kah? Benar. Badai salju tadi adalah akibat dari kebocoran gas. ITU. Selanjutnya akan ada berbagai cuaca ekstrim. Kiamat sudah dekat. Enak, kebocoran gas. Apakah akan membahayakan kita? Ya Yuhang, jika begitu, apakah kita harus tutup semua jendela? Nah, kenapa nggak bilang dari tadi? Masih ada waktu nggak sekarang? Tenang aja, aku nggak pernah berperang tanpa persiapan. Di dalam beberapa mobil barang tadi, nggak cuma ada makanan dan air,
tapi juga masker gas. Aku pernah bilang, di dunia ini, nyawa semua orang harus ada di tanganku. Wah, emang harus sepupuku. Pikiranmu teliti banget. Hahaha Painter. Yang Yu Hang, berita aja belum keluar. Jangan terlalu sombong dulu. Kalau kiamat yang kamu bilang nggak terjadi, kalian semua, hidup kalian bakal hancur. Diam, Yu Hang hari ini. Hal yang dia prediksi, semua orang udah lihat jelas. Aku kasih tahu. Jangan ngomong nggak jelas di sini. Kita semua dengerin omongan Hang. Benar kan? Benar? Haha, denger nggak? Seberapapun kamu mencoba memprovokasi, mereka nggak bakal meragukanku. Mari kita lihat beritanya. Lihat aja kiamat yang kalian bilang pasti terjadi. Beneran terjadi atau nggak? Halo pemirsa. Selamat datang di berita kali ini. Diam semua. 1 menit. Menjelang laporan kebocoran gas yang memicu bencana kiamat. Tinggal 1 menit lagi. Apaan sih kamu? Berita dari stasiun ini. Rumah lelang hari ini, lukisan Tangin terjual dengan harga tinggi. Menarik perhatian banyak orang. Ada pernikahan menantu salah mengira mertua. Sebagai si manis, pernikahan konyol ini akan bagaimana? Rolls-Royce menghalangi jalan hidup. Hang sudah menonton lama. Tidak ada berita tentang kebocoran gas dan kiamat. Apa yang terjadi? Beritanya mana? Apa kamu salah ingat waktu? Tidak mungkin. Aku ingat, ini siaran langsung berita itu. Tapi 1 menit, sekarang sudah lewat. Anak, apa ada yang salah? Ah, Jangan di sini. Kiamat akan datang. Yu Hang, kamu ngapain? jangan bilang anakku. Marah karena malu. Bahkan ibu sendiri berani pukul. Kamu benar-benar sampah. Kamu diam. Siaran langsung berita ini. Sebentar lagi selesai. Yang tidak percaya padaku, sekarang pergi. Pergi. Semua dengarkan aku. Aku sudah konsultasi dengan laboratorium Nancheng. Salju turun karena... Sekarang setelah berita. Berita darurat. Datang. Hari ini Nancheng tiba-tiba turun salju lebat. Membuat warga panik. Laboratorium Nancheng. Apa yang terjadi? Gedung tua ini sudah dibiarkan bertahun-tahun. Mungkin masalah sinyal. Krusial malah gagal. Anak kita harus bagaimana? Lihat handphone dong. Handphone ada sinyal. Apa yang mau dicek? Barusan diberitakan ulas bilang. Laboratorium Nancheng. Kalian semua dengarkan. Kayaknya yang barusan disebutin. Seharusnya masalah kebocoran gas beracun. Kalau gitu kiamat beneran datang. Pasti bener. Asyik banget. Bikin deg-degan. Kalau kiamat nggak datang, kita udah ngerusak dan nyuri tadi siang. Kalau ketangkep gimana? Cewek emang penakut. Hihiau. Kiamat mau datang. Kamu gimana dong? Beritanya aja belum selesai. Aku nggak percaya. Percaya atau nggak terserah kamu. Hei, buang dia keluar. Biar dia ngerasain bahaya kiamat yang memakan manusia. Apa kalian lupa? Dulu cewek ini selalu ngehalangin. Kita percaya kiamat dan hampir rusak urusan kita. Karena di kiamat. Kenapa kita nggak bunuh dia aja? Kamu mau bunuh aku. King. Kapan kamu jadi kejam banget? Yu Hang, kita kan ada di tempat paling aman di kiamat. Kita penguasa kiamat. Kalau nggak ngelakuin, di masa damai tidak, hal yang tidak diperbolehkan. Bagaimana bisa menegakkan wibawa? Baik. Di akhir zaman, hanya orang yang kejam yang layak untukku. Tapi hal seperti ini masih Long Ji, kamu yang paling berpengalaman. Tidak bisa disebut pengalaman. Hanya lebih kejam dari semua yang hadir di sini. Soalnya di zaman sekarang, ada banyak orang manis yang tidak membayar hutang. Sungguh terlalu banyak. Maka kamu tunjukkan pada kami cara menghadapi. Para penunggak hutang yang tidak mau membayar. Hal favoritku adalah memotong jari-jari mereka satu persatu. Seperti
ini. Atau menguliti daging mereka. Semuanya. Menarik, sangat menarik. Kalian ini melanggar hukum. Sekarang, hukum apapun tidak bisa mengendalikanku. Aturan akhir zaman. Aku yang tentukan. Jangan. Laboratorium Nanchang dan Badan Meteorologi bersama-sama merespons. Karena peralatan hujan buatan mengalami kerusakan. Hujan buatan siang tadi secara tidak sengaja berubah menjadi salju buatan. Mohon warga tidak panik. Tetap tenang dalam perjalanan. Dengar tidak? Badai salju disebabkan oleh kerusakan peralatan hujan. Sama sekali tidak ada kebocoran gas beracun. Apalagi cerita tentang akhir zaman. Tidak mungkin. Badai salju itu karena kebocoran gas. Tidak mungkin. Itu karena hujan buatan. Yang Yuhang, kamu dalam masalah besar. Kamu sudah mati. Monitor toko perhiasan menangkapmu mencuri. Seluruh kota mencarimu. Aduh, ini. Sedang mencarimu di mana-mana. Kamu malah ngebut. Kamu tidak bisa menjaga reputasimu. Tidak, bukan, kalian dengarkan aku. Apa yang terjadi? Katanya kiamat. Aku tidak tahu Long. Kamu berani mempermainkanku. Berani aku bunuh kamu. Yang Yuhang, aku sudah jual mobil dan rumah. Kamu berani menipuku. Uang pensiun ayahmu dan aku. Dan rumah kampung. Semuanya habis. Aku sudah berhenti kerja. Kartu kreditku sudah meledak. Yang Yuhang, kamu sebaiknya memberiku penjelasan. Malah menyebut dirimu Raja Kiamat. Yang Yuhang, sekarang kamu seperti tikus di jalanan. Cepat katakan, apa yang sebenarnya terjadi? Long. Dengarkan penjelasanku. Aku. Apakah kamu melakukan sesuatu? Aku bisa apa? Aku tidak punya kekuatan super. Oh. Tapi sekarang kelihatannya, kamu meramal masa depan. Kekuatan supermu juga palsu. Bajingan. Long, dengarkan penjelasanku. Pasti perempuan ini. Dia yang mengacaukan. Kalian di luar berbuat onar. Aku terus diikat di sini. Benar juga. Yang Yuhang, ramalan kiamat. Omong kosong itu. Kamu menipu dirimu sendiri. Ya sudah. Bagaimana bisa menarik teman dan keluarga dan Longge ikut terlibat? Kalian di luar merusak dan merampok. Bagaimana ini? Longge, dulu kita hanya meminjamkan uang dengan bunga tinggi. Sekarang jadi lebih parah lagi. Hei, Nancheng, tidak pernah ada orang berani mempermainkanku seperti ini. Saudara-saudara, pukul dia. Pukul sampai mati. Jangan pukul. Pergi. Aku mohon pada kalian, selamatkan Yuhang. Mereka akan memukulinya sampai mati. Terima kasih. Kalian ngapain? Dia menipu kita. Sangat parah. Masih mau minta kita bantu. Aku tidak memukulinya sampai mati hari ini. Sudah. Aku masih ingat persahabatan kita. King. Dia yang menipu. Apa hubungannya dengan aku? Selamatkan aku. Aku bisa menyelamatkanmu. Non kecil. Kamu yakin mau menyelamatkannya? Uangnya gak sedikit loh. Kamu sudah pertimbangkan baik-baik. Banyak banget sih Long. Selain 300.000 sebelumnya. Ada juga yang dari kalian, teman dan keluarga yang meminjamkan. Plus yang kalian habiskan hari ini. Dengan bunga totalnya 1 miliar. Kalau dalam sebulan nggak bisa melunasi. Aku hate berpapanyak. Hati limpa paru-paru ginjal yang bisa kamu jual. Utang mereka. Kenapa harus anakku yang bayar sendirian? Anakmu yang pertama kali menipu kami. Dia yang harusnya bayar utang kami. Betul, Bibi. Kakak sepupuku. Yang jadi penjamin kami. Sekarang uang kami pasti nggak bisa dibayar. Seharusnya kakak sepupu ini, si penjamin yang bayar utang kami. Kok bisa gini? Aku kasih tahu, dia nggak cuma harus bayar utang si Long, tapi juga rumah, mobil, uang nikah kami. Semuanya harus dia bayar. Betul. Tabunganku juga harus dikembalikan. Cing, kamu kan pacarnya Yuhang. Siapa mau jadi pacar penipu? Su King. Kamu si manis. Coba kamu ngomong lagi. Xiao, kembalikan uang kami. Ya, kamu kan yang bilang mau bantu Yuhang. Aku bisa bantu dia, tapi ada syaratnya. Syarat apa?
Apa saja aku setuju. Oke, berlutut dan minta maaf. Kamu, anakku kan keluarga besar yang Sepila Generasi, Keturunan Tunggal. Kamu berani menyuruhnya berlutut dan membungkuk. Tidak mau berlutut. Baiklah, aku pergi. Jangan. Nak, kamu berlutut saja. Lututmu ini bernilai 1 miliar. Lutut atau tidak? Aku tidak mau berlutut, aku pria sejati. Bagaimana mungkin aku berlutut di depan seorang wanita? Sikap pria sejati, yaitu tidak mau membayar utang. Semua sudah dengar. Bukan aku yang tidak mau meminjamkan uang ke Longge untuk melunasi utang kalian. Tapi dia yang Yu Hang tidak menghargai. Sebentar lagi nyawa bisa hilang. Kamu masih mau muka apa lagi? Kamu sendiri tidak peduli nyawa. Masih mau menyeret kami. Cepat berlutut. Masalah kecil saja. Kamu masih mau muka apa lagi? Cepatlah. Kesempatan berlutut dan membungkuk untuk 1 miliar. Tidak banyak lagi. Lutut-lutut. Kenapa kesempatan bagus ini? Kamu tidak mau berlutut. Gedung ruko yang jelek ini bukan aku yang memutuskan untuk membeli. Bukan aku yang menyeret kalian. Kamu bilang apa? Jangan berantem. Kalau tidak mau berlutut, aku punya cara untuk membuatmu berlutut. Nak. Kamu berlutut saja. Baik. Aku berlutut. Dan membungkuk. Sayang, Kamu mengumpat 1 kali lagi. Anakmu akan membungkuk sekali lagi. Ayo kamu mengumpat. Lanjutkan mengumpat. Dan membungkuk dengan keras. Hiau. Cepat, aku mau pulang makan. Hiau. Sekarang kamu bisa bantu aku bayar utangnya nggak? Tentu saja bisa dong. Hiau. Kamu ngejailin aku ya? Kenapa kamu bisa ingkar janji sih? Aku janji bakal bayar, tapi nggak bilang mau bayarin dia. Utang 1 miliar itu. Duit 250 juta ini bukan uang Kamu apa? bilang aku 250 ya? Yu Hang dulu cuma salah langkah. Baru putus sama kamu. Sekarang dia udah sadar salahnya. Gimana kalau kamu maafin dia aja? Lagian rumah ini kan emang punya kamu. Uangnya dikembalin rumahnya, juga dikasih lagi ke kamu. Tapi aku kok ingat. Dulu ada yang bilang, mati aja nggak bakal ngembaliin rumahnya. Uang udah dibayar, barang udah diterima, udah terjual. Nggak bisa dikembaliin. Buta mata. Tenang aja. Mau gimana juga aku nggak bakal ngembaliin rumahnya. Hiau. Ternyata kamu udah rencanain dari awal ya? Iya nggak? Dari awal, kamu emang gak niat bantu aku bayar utang. Tapi dulu aku udah ngingetin kamu. Kamu nggak dengerin. Aku bisa ngapain lagi? Terus kamu mau gimana? Xiao, kamu kan cewek. Bawa duit segitu banyak. Gampang banget ditipu orang. Mending dikembaliin aja ke Yu Hang. Iya dong, Xiao. Kalau kamu mau kembalikan uangnya, aku suruh Yu Hang nikahin kamu. Bikin kamu jadi menantu keluarga besar yang enak mentu. Bayar buat jadi istrinya. Kamu pikir aku sebodoh kalian ya? Bodoh. Walaupun kamu nggak mikirin Yu Hang, kamu harus mikirin juga orang lain. Itu uang jerih payah semua orang. Uang hasil keringat. Orang lain. Dulu aku sudah ngingetin kalian, yang Yu Hang itu penipu. Kiamat nggak bakal terjadi. Nggak ada yang percaya sama aku. Bahkan untuk menyenangkan si penipu, kalian pukul aku. Hina aku. Sekarang mau aku memikirkan kalian? Mimpi. Kamu, Jatuh ke titik ini. Itu semua salah kalian sendiri. Jangan harap aku bakal balikin uang kalian. Oke. Karena kamu nggak mau bayar, mari kita mati bersama. Lihat dulu kondisi kamu. Sudah terluka parah. Nggak tahu diri. Kamu berani pukul anakku. Orang tua jangan marah-marah. Kalau mau bikin masalah besar, silakan. Sekarang juga kiamat. Enggak ada hak kamu untuk melanggar hukum. Masalah Castleback ini, perlu lapor polisi? sayang. Longge, uangnya ada sama dia. Kamu harusnya langsung minta sama dia. Anggap aku bodoh ya. Pinjol itu kerja. Juga lihat kontrak. Siapa yang minjam? Siapa yang bayar? Yang Yu Hang, buat masalah sendiri, tanggung sendiri. Berhenti, jangan bergerak. Kalau hari ini uangnya belum dibayar, gue bikin hidup lo sengsara. Uang sebanyak itu, gimana mau bayar? Gue gak peduli lo nyuri atau merampok. Pokoknya kalau uangnya belum dibayar, lo semua gak bakal selamat. Anak, Longko, percayalah sama gue. Gue pasti ada cara. Kasih gue waktu lagi, gue bisa bayar utang itu. Oke. Lagian sekarang kalau gue bunuh lo, gak bakal ada untungnya. Gue kasih lo
1 minggu. Setelah 1 minggu, kalau lo belum bayar, gue bukan cuma bunuh lo, gue juga bakal bawa semua orang mati bareng lo. Ih sial. Jangan bergerak. Sore tadi di pusat kota, lo semua merusak dan menjarah. Terlibat tindak pidana. Ayo ikut kami. Kiamat pasti datang. Gue gak boleh ditangkap. Yang Yuhang. Dasar si imut. Kejar dia. Nonehi. Dokumen Penskehen Benkena. Yang sebelumnya lo kasih ke kami. Sudah kami serahkan. Atasan sangat memperhatikan. Terima kasih banyak ya. Justru gue yang harus berterima kasih. Hujan salju yang lo dan BMKG buat. Waktunya sangat tepat. Pusat kota sudah setengah tahun gak hujan. Siapa sangka, hujan buatan. Bisa bikin kegaduhan. Tapi maksud lo tepat. Itu apa ya? Sejujurnya, di dunia ini, ada orang yang terlahir kembali kedua kalinya. Dia ingin memanfaatkan keuntungan kelahirannya kembali untuk mempercepat datangnya kiamat dan menguasai dunia pasca kiamat. Apa? Nonehi. Siapa orang yang kamu maksud? Mantan pacarku. Di kehidupan sebelumnya, dia memperlakukanku seperti ternak dan menjualku. Ternyata kemarin di kota, ada kasus perampokan. Tapi berita ini, benar-benar perlu diperhatikan. Nonehi, ayo kita bicara lebih lanjut di kantorku. Di laboratorium kehidupan sebelumnya, seharusnya ada kebocoran gas beracun. Di mana letak kesalahannya? Aku harus menyelidiki ini sampai tuntas. Kamu. His Hiao memang kamu. Sudah jadi, si manis, begini, masih berani keluyuran. Diam kau. His Hiao kenapa kamu bisa ada di sini? Berikan penjelasanmu. Siapa yang kamu perintah? Jangan lupa, kiamat yang kamu inginkan tidak terjadi. Masih saja merasa jadi penguasa manusia. His Hiao, aku hanya ingin tanya satu hal. Badai salju yang tidak turun, kiamat yang tidak datang. Apa ada hubungannya denganmu? Jika bisa terlahir kembali, aku pasti akan mencegah kebocoran gas di laboratorium dan mencegah datangnya kiamat. Nasihat baik susah diterima. Orang yang sudah ditakdirkan celaka. Yang Yuhang hati-hati. Semakin tinggi memanjat, semakin sakit jatuhnya. Sepertinya tidak ada yang salah. Jadi kiamat tidak akan datang. Yang Yuhang, uangmu habis sia-sia. Hi Hiao, kamu juga terlahir kembali ya? Gimana ceritanya? Seharusnya aku sudah menebaknya. Kamu begitu yakin? Badai salju dan kiamat tidak akan datang. Itu karena kamu. Sedang member to laboratorium tentang informasiku. Aku tidak salahkan. Sampai saat ini, aku tidak ada yang perlu disembunyikan lagi. Ya, aku memang terlahir kembali. Sama seperti kamu. Kamu selalu mempermainkanku. Dari awal sampai kamu sendiri yang datang menjadi bahan tertawaan. Yang Yuhang, kamu menjualku di kehidupan sebelumnya sebagai makanan. Pernahkah kamu membayangkan hari ini? Dalam situasi kiamat seperti itu, siapa yang tidak berusaha untuk bertahan hidup dengan segala cara? Lagi pula bukankah kamu mencintaiku? Untuk hal kecil seperti ini, kamu menyimpan dendam selama 2 kehidupan. Membunuhku jika itu dianggap hal kecil, maka wajar saja. Aku membuatmu menjadi si imut. Itu bukan apa-apa. Kamu marah lagi, kenapa? Sejak aku terlahir kembali, pinjaman untuk membeli rumah badai salju. Tidak ada satupun yang berjalan lancar. Kalau bukan karena kamu yang menghalangi, bagaimana mungkin aku sampai di jalan buntu ini? Kamu benar-benar munafik. Jalan buntu ini bukan aku yang menyuruhmu mengambil. Kamu sendiri yang jahat dan tidak tahu malu, yang memaksamu masuk ke dalam jalan buntu ini. His Hiao, karena kita berdua sekarang sudah terbuka. Mari kita bekerja sama. Bekerja sama? Kamu mau bekerja sama denganku? Kerja sama. Ada begitu banyak orang di dunia ini, memiliki kenangan kehidupan terakhir. Hanya kita berdua. Kami berdua di dunia ini. Orang yang paling spesial. Apakah Anda pernah berpikir, mengapa Tuhan akan memilih kita berdua? Mengapa? Ini adalah panduan Tuhan. Ini menunjukkan bahwa saya adalah putra pilihan surga. Tuhan tidak bisa terbiasa dengan kehidupan terakhir saya. Ditekan dan diintimidasi. Jadi dia memberiku kesempatan untuk kembali. 2 dari kita adalah putra pilihan sejati. Masih harus menjadi. Bagaimana dengan mimpi Raja Kiamat? Sayang sekali, akhir zaman tidak akan datang. Tidak. Kita punya kesempatan. Selama kau berjanji, gas beracun di laboratorium untuk bocor, kiamat akan datang. Kau gila. Aku tidak gila. Kiamat akan datang. Kita adalah raja yang mendominasi dunia. Aturan ada di tangan kita. Pada saat itu semua orang, aku harus meringkuk di kakiku, membungkuk padaku. Pada saat aku membiarkan siapapun mati. Yo, kami menghapus hal-hal sebelumnya. Aku hanya mencintaimu di masa depan. Baik atau tidak? Oke ya, Yao. Baik. Aku tahu. Kau sangat mencintai-ku. Tanpa basa-basi, aku akan membawamu masuk.
Itu saja. Hanya komputer ini. Jangan meremehkan komputer ini. Itu mengendalikan seluruh gedung gas eksperimen. Tinggal tekan. Apa yang kamu inginkan bisa didapat. Kiamat yang aku inginkan. Ya. Sudah dipikir matang-matang. Tidak bisa dibalikan. Aku sudah menunggu 2 kehidupan. Aku ingin jadi orang teratas. Kiamat. Aku datang. Nonehi, terima kasih atas kerja kerasmu. Hihiau. Kamu menipuku lagi. Aku tidak menipumu. Kiamat memang datang. Hanya saja itu. Kiamat yang Yuhang seorang diri. Sejak kamu mendekati gedung, kita sudah mendeteksinya. Nona Hi membawamu masuk. Itu adalah jebakan yang kita buat. Aku akan membunuhmu. Hidup kembali. Kamu masih tidak menganggap nyawa manusia penting. Kiamat harus ada yang mati. Miliaran nyawa di matamu begitu tidak berharga. Yang Yuhang. Orang yang seharusnya mati adalah kamu. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Hixiao. Kamu tunggu saja. Bencana buatan manusia lebih menakutkan daripada bencana alam. Nona Hi. Apa rencanamu selanjutnya? Halo Bank Internasional. Siapkan beberapa valuta asing. Aku akan berkeliling dunia.